Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 8 Oktober 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas seperti biasa ya, review-review dari Telegram dan kita bahas ISG-nya. Baik, kita langsung saja ke ISG. ISG terakhir ditutup di level 7026,78 poin serta mengalami penurunan minus 49,8 poin dan perubahan poin sebesar minus 0,7%. Nah ini volumenya juga nggak cocok lah. Nah, ini nggak muncul ya dia terakhir, tapi kayaknya di big distribusi karena ada BBCA ya, terus ASI ya, Telkom keluar semua. Jadi ini kayaknya big distribusi untuk ISG kita. Dan ya ISG di minggu pertama masih belum lanjut naik. Jadi kita tunggu aja, semoga setelah minggu kedua, berarti fase-fase minggu ketiga, mudah-mudahan ISG kita sudah bisa at least menyentuh lagi ke 7.200, mudah-mudahan. Ya, dan di sini terakhirnya di tanggal 5 sampai 6 sudah naik, tapi terus ditarik turun. Nah, ini kalau saya lihat sekilas, sebenarnya ISG kita ini juga berpotensi membentuk suatu pattern gitu ya. Patternnya apa? Patternnya adalah double bottom, potensinya double bottom. Jadi itu hal yang cukup baik untuk suatu chart gitu ya, suatu candle untuk menunjukkan fase reversalnya gitu. Nah, nggak bagus juga kalau misalnya ini terus naik tanpa membentuk pattern. Kenapa? Karena jadi kita nggak tahu targetnya kemana, itu nggak tahu. Nah, jadi kalau saya lihat di sini ISG ini potensinya membentuk double bottom dari sini ya, dari atas. Nah, double bottomnya ada dua potensi ya, antara di sini di 6.000, di 7.000 lah ya, di 7.000 atau bisa sampai 6.900, ini juga mungkin. Ya, jadi seperti ini, terus seperti ini, terus nanti dia rounding naik, baru breakout. Ini bisa, ya ini satu. Yang kedua, ini bisa seperti ini dari atas naik ke sini. Nah, ini nanti mungkin ke sini, terus dia ke neckline, baru naik lagi juga bisa. Jadi potensinya mungkin seperti itu. Oke. Jadi kalau besok ini jebol di 7.000, kemungkinan dia akan mencari pijakan baru di MA 200-nya yang makin naik. Seperti itu. Ya, jadi harus bersabar memang. Saya juga udah sampaikan yang bersabar. Sabar aja. Mudah-mudahan ini kalau nyentuh ini seperti ini ya, nyentuh langsung tertarik lagi. Nah, itu juga it's okay gitu. Dan sering kan ISG kita bukanya di bawah, tarik ke bawah, membal, terus tutupan lagi naik. Nah, itu juga nggak masalah. Mudah-mudahan seperti ini. Gitu. Ya, dan sentimennya memang ISG kita ini sampai akhir tahun masih di bawah ke atas, dan itu mudah-mudahan benar. Dan kalau memang analisa saya salah, jebol 6.900, ya kemungkinan besar banget udah langsung nyentuh nguji ke 6.600-nya. Gitu. 6.600 ini bisa ke sini, 6.600, 6.700 seperti itu ya. Tapi ini memang butuh news yang sangat bermacam-macam gitu kalau mau jebol 6.900 saya lihat. Oke. Wait and see dulu. Jadi masih ya, karena ini kita potensinya masih belum tahu apakah ini udah nyentuh bentuk low-nya, bottom-nya, sama-sama bottom-nya ini kan sama nih sini ya, warna abu-abu. Nah, apakah itu udah sama? Tapi kalau misalnya itu belum, ya dia mungkin akan turun dulu baru naik. Makanya saya sampaikan juga, kalau udah ada cuan bungkus gitu ya, compounding aja. Itu juga hasilnya nggak akan kalah bagus dengan Bapak Ibu sekali cuan besar. Cuan 2% ambil, cuan 2% ambil, cuan 2% ambil. Tapi kan itu berlipat ganda terus nanti compounding. Oke. Nah, nanti kalau kita main rally panjang, itu baru saat ISG kita mulai naik. Nah, ini ISG kita di warna biru ini juga ada gap, di atas ada gap yang mudah-mudahan ya ditutup gitu. Oke.
Seperti itu ya untuk ISG. Kita langsung ke saham pertama, ada BBRI. BBRI ditutup di harga 4.440 dengan perubahan harga minus 1,55%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini masih 3 hari jualan, bandar asing juga jualan. BBRI dia di big distribusi, yang jualan ZP, RX, DXKZ, yang beli YP, BD, ODJC. Nah ini bandar-bandar jualan yang nampunginnya broker ini ya, broker lokal. Saya nggak bilang retail, kenapa ya? Karena ini angkanya luar biasa. Kita broker lokal, jadi mungkin ada bandar-bandar lokal yang nampung. Nah untuk BBRI sendiri, ini terlihat dia fake out ya, fake out, breakout 4.600. Nah, ternyata ISG-nya belum mau dibawa naik, ya dia diturunin. Di dark covernya ya, terus dia akan turun-turun. Nah sekarang dia masih di dalam jalurnya sebenarnya. Nah ini balik lagi, kita lihat ISG-nya mau dibawa turun dulu apa langsung membal. Kalau membal ya kemungkinan dia sekarang ketahan di sini. Ya ketahan di penannya ini, dia naik lagi. Nah ini kan dia bentuk flag ya, naik terus bentuk flag, ya mudah-mudahan lanjut naik lah pasti. Nah ini BBRI juga sudah mulai uptrend, BBRI. Dan ini nanti tinggal dilihat ya, dia akan nguji MA 60 atau 200 ya dulu, baru mungkin membal. Nah kalau seperti ini ISG kita tadi berarti bisa potensinya bisa sampai sini kalau nggak ada sektor yang nahan. Ya kalau nggak ada sektor yang nahan seperti itu. Oke, ini batasnya kuning ini dia. Jadi semakin murah ya BBRI ya bisa semakin masuk lah, bisa mulai entry lagi gitu. Karena ya apa ya namanya BBRI, bank harusnya akhir tahun ini sih 5.000 up lah harusnya. Seperti itu. Ya, untuk BBRI. Lanjut selanjutnya ada ADI. ADI ditutup di harga 735 dan perubahan harga minus 0,68%. Kita lihat dari volume ini juga makin menipis untuk konstruksi, bandar lokal keluar. Ya, 4 hari juga keluar, bandar asing 5 hari ini keluar. ADI dia netral, yang jualan CC, AG, HD, YB, yang beli KK, YP, YUMU. Nah, ini ada KK yang nampung, dan dia kalau kita lihat secara teknikal ini potensinya dia udah nyentuh nih target penurunan ya dari penannya di sini ya, dari channelnya dia udah nyentuh. Nah kemarin nyentuh ke 695 lagi langsung membal. Nah ini ada dua juga potensinya, dia potensinya double bottom atau mau bikin nanti cup and handle. Cuma biasanya kalau pattern reversal itu double bottom, jadi ada potensi nanti mungkin dia nyentuh 715 sampai ke 695 lagi, karena nih dilihat juga masih belum kuat gitu ya. Nah jadi nanti begitu nyentuh sini mungkin akan ada double bottom yang dimana nanti berpotensinya dia membalik itu bisa balik untuk si Adi ke 800. Nah mudah-mudahan ini nggak downtrend ya, ini udah mulai bersih crossing lagi nih, crossing MA 200 ya dengan 20, mudah-mudahan nggak lanjut downtrend. Dan ada pantulan di area-area tadi ya 695, ini di area abu-abu ini gitu. Oke lanjut, selanjutnya ada MPMX. MPMX ditutup di harga 1025 dan perubahan harga positif 1,49%. Kita lihat dari volume, dia hari ini break volume MA, bandar lokal ini akumulasi terus 3 hari, bandar asing hari ini distribusi tetapi 2 hari sudah mulai entry lagi. MPMX jadi akumulasi, yang beli PD, ZP, MGBK, yang jualan AK, XA, YU, YP. Dan ini PD, ZP akumulasinya good banget ya, yang nampungnya good lah, yang distribusinya sekecilnya. Nah untuk MPMX sendiri ini dia turunnya cepat, reboundnya cepat ya. Jadi turun, reboundnya udah balik lagi ke harga segini. Nah ini MPMX terlihat memang ya ada yang distribusi jualan gitu kan, udah ngangkat sahamnya dari bawah, dia distribusi, sekarang ada yang akumulasi lagi. Nah jadi mudah-mudahan dia bisa breakout di area abu-abu ini di 1050. Nah ini resistnya dia ya 1050, angka psikologis juga. Dan kalaupun dia membal atau nggak kuat ya paling nggak sampai ke 1000 lah angka psikologisnya juga. Nah ini harusnya kuat ya 1000 ini untuk nahan MPMX seperti itu.
Ya 1000 dan dia ada MA 60 yang harusnya menjaga. Tapi kalau misalnya balik lagi kalau misalnya dia nggak kuat ya antara rounding di antara 1000 atau drop sampai 980 ya baru nanti naik lagi. Intinya MPMX masih bagus, harusnya masih bisa mengarah ke atas. Itu ini koreksi wajar aja. Ya karena dia udah nyentuh target di sini, ya dia butuh ada retrace lagi mungkin. Seperti itu ya untuk MPMX. Lanjut selanjutnya ada AISA. AISA ditutup di harga 186 dan perubahan harga positif 5,68%. Kita lihat dari volume, terakhir tinggi banget volumenya ya. Bandar lokal ini jualan terus, bandar asing wah ini makin terus. AISA di hari normal distribusi yang jualan PG, YU, BQ, YP, yang beli ada LG, GR, HP, MG. Nah ini kita coba cek dari tanggal 3 Oktober sekalian untuk AISA. Ada GR, ada LG yang nampung, YB, MG ya. Jadi memang PG distribusi, ada GR, LG yang nampungin. Ya mudah-mudahan bagus, gantian bandar kan. Gantian bandar, dan kemarin nih kalau bisa breakout cakep banget ya. Cuma saya sampaikan memang breakout 190 nih bisa ke 200 tapi baru nyampe ke 198. Nanti kita lihat ini harusnya secara pattern ini masih oke banget untuk bisa lanjut naik. Nah, potensi ke 210 lagi lah uji resistnya kemarin. Gitu. Nah, untuk Aisyah sendiri ini kemarin kita menu ya di Telegram. Hari ini aja pas terakhir banget malam pagi saya buat Aisyah beli di area sini, itu kan area-area bawah sini ya langsung terbang. Puji Tuhan gitu kan. Jadi ini masih konsol, ini dia di area resistnya sekalian konsol gitu kan. Ya ini sehat kok. Dan lihat ada bandar yang akumulasi masih oke harusnya untuk Aisyah. Seperti itu ya untuk Aisyah. Lanjut selanjutnya ada INDF. INDF ditutup di harga 6.075 dan perubahan harga minus 0,41%. Ini kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini udah mulai masuk tipis-tipis, bandar asing terakhir jualan. INDF dia netral, yang beli ada PD, IF, RF, YP, yang jualan LG, BK, NI, CC. Nah ini yang distribusi memang cukup gede ya, tapi yang nampung juga ada PD nih. Kita coba cek dari tanggal 29 September untuk INDF. Nah ini PD ya, belum kelihatan nih. Bentar. Oh belum kelihatan, error ya. Untuk bandarnya sendiri ini udah ada yang akum ya, mudah-mudahan ini petanda baik lah, karena kalau kita lihat curiganya ini dia potensi untuk lanjut downtrend ya, lanjut downtrend. Jadi NDF ini di ambang-ambang tipis cut loss ya 600 6.000 ini untuk kita trading sampai akhir tahun gitu kan. Nah cuma ini low level banget. Jadi harusnya ini udah ketahan untuk si INDF, harusnya nggak jebol lagi ya. Jadi kalau memang mau coba-coba beli INDF tuh di range 6.000 sampai 6.100 lah, itu udah paling best price menurut saya. Ya tinggal nunggu waktu aja. Ini juga udah mulai diakum-akum kan, udah mulai akum-akum tipis. Ini nggak bisa nih. Ya jadi harusnya ini udah ada yang akum ya, dia tinggal rounding naik lagi ke atas. Jebol EMA 20 dia akan bisa rounding. Seperti itu ya untuk INDF. Lanjut selanjutnya ada Telkom. Telkom ditutup di harga 4350 dan perubahan harga minus 1,81%. Kita lihat dari volume, dia di atas volume masih sama ya, di atas volume 5 tipis. Bandar lokal ini jualan deras, bandar asing ini jualan. Telkom jadi big distribusi, yang jualan YU, ZP, BKCS, yang beli ada PD, AK, YPNI. Nah ini PD memang terlihat cukup aktif ya, cukup nampungin gitu kan saham-saham yang drop. Nah YU distribusinya kencang banget. Nah jadi untuk Telkom sendiri ini dia di area support ya, di area support yang ada MA 200 ya, mudah-mudahan terjaga nih ya, dan ini bisa membal. Nah balik lagi, IHSG, Telkom, BBRI itu semua udah di area bawah
Ya ini kalau misalnya rebound itu berarti kan ISG kita kemungkinan besar membal. Ya karena apa? Top 5-nya rebound gitu. Nah, tapi balik lagi kalau misalnya ISG kita mau dibawa drop, ya bisa masih ke bawah kan gitu. Dan ini kalau kita lihat ya ini potensinya dia juga double bottom gitu kan. Jadi nanti pas dari atas dia turun, ya dari atas turun sini, nah entah di sini atau di sini gitu kan. Nah baru dia rounding naik. Nah ini disertakan ISG kita yang tadi juga bentukannya seperti double bottom gitu ya. Jadi ini Telkom ini sektor spesial sebenarnya, bukan sektor kalau dia ini memang telekomunikasi infrastruktur, cuma gerakannya dia ini kan di apa ya, digunakan untuk menahan ISG kita gitu. Nah ini makanya kalau dilihat candlenya itu berantakan banget, karena ya salah satunya dia ini dipakai untuk nahan ISG kita. Saat ISG kita drop dia nahan, saat ISG kita memang mau dibuat drop ya seperti terakhir, ya udah tinggal tarik turun aja si Telkomnya gitu kan di area sini, area-area sini. Nah ini kan dipasin nih sama Bandar, ada MA 200. Jadi kalau misalnya analisa seperti saya ya, dibilang oh ini ketahan MA 200 potensinya membal ke atas. Kalaupun drop paling nggak tutupan lagi di atas MA 200. Ya kan gitu. Ya psikologisnya dimainin juga. Nah jadi ini kelihatan berantakan ya karena memang dia tiba-tiba buka di bawah terus naik ke atas. Ini narik ISG nih, nahan. Ini narik lagi ISG. Ya seperti itu ya untuk Telkom. Jadi tapi kalau untuk jangka panjang Telkom ya still good lah, masih oke. Ya dia bisa break 4.500, ini potensinya bisa sampai ke 4.600 lagi untuk Telkom. Telkom tahun ini harusnya 5.000 ya. Harusnya. Baik, selanjutnya ada BRMS. BRMS ditutup di harga 168 dan perubahan harga positif 5%. Kita lihat dari volume, dia di atas volume MA, bandar lokal ini masih terus jualan, bandar asing ini terus jualan. BRMS jadi big distribusi, yang jualan CP, PG, CCMU, yang beli MG, IF, AZ, FZ. Ya, jadi bandar MG masuk lagi, ya di BRMS di bumi, ini masuk lagi dan dia dibuat breakout lagi di 166 ya, 166 resistennya dia, dan ini dibikin breakout lagi ya, mudah-mudahan memang arahnya ke atas ya. Biar apa, biar bagus candlenya gitu kan. Nah dengan adanya bandar MG yang masuk, mudah-mudahan BRMS memang mau dibawa ke atas ke area 180 gitu ya, mudah-mudahan. Ini sekalian nutup gap, nyentuh MA 220. Nah dari sini kita lihat lagi apakah dia balik turun lagi atau gimana ya, perlu konfirmasi. Seperti itu ya. Ini kalau kita lihat juga dia seperti mau bikin penan nih gitu. Nih ya, naik bikin penan. Nah ini mudah-mudahan kuat. Nah begitu ini jebol ke 180, kita lihat habis itu di MA 200 di MA 20 seperti apa. Oke. Lanjut, selanjutnya ada Jakon. Jakon tutup di harga 183 dan perubahan harga minus 5,18%. Kita lihat dari volume, dia koreksi dengan volume lebih tipis, bandar lokal keluar tipis, bandar asing ini keluar tipis setelah kemarin akumulasi besar. Jakon dia di small distribusi, yang jualan YP, MG, AKKK, yang beli PD, DR, AZ, PQ. Nah ini coba kalau kita cek dari 5 Oktober. Ini ada YU masuk ya di 178, dia masih untung kondisinya sekarang. Dan kemarin juga ini ya saya sampaikan di 200 kalau nggak kuat potensinya seperti ini. Nah kita lihat nanti di area 180 sampai 178, mudah-mudahan nggak jebol ya, mudah-mudahan nggak jebol. Dia rounding di sini ya, kalau rounding di sini potensinya ngebentuk inverted head and shoulder seperti itu. Jadi ini 200 ini juga nggak psikologis, dia tadinya udah jebol ke atasnya udah bagus banget. Ya terus habis itu dia rounding ke bawah ya,
susah jadi jebol 200 gitu. Banyak dramanya. Oke, jadi mentok-mentok paling nggak 178, 170 lah untuk roundingannya si Jakon. Nah, dia rounding, mudah-mudahan udah 3 kali rounding gitu kan. Dia break lagi 200 karena ini ada akumulasi yang cukup oke. Di Jakon. Seperti itu ya untuk Jakon. Lanjut selanjutnya ada Mayor. Mayor ditutup di harga 2070 dengan perubahan harga positif 2,48%. Kita lihat dari volume, dia di atas volume MA, bandar lokal ini masih terus masuk, bandar asing ini keluar. Nah, ini bandar lokal udah mulai akumulasi ya. Jadi Mayor nih kalau ada yang akumulasi kerasa nih langsung naik. Mayor terakhir di big akumulasi yang beli CS YULJDR yang jualan ODEP AKYP. Nah, ini CS nih kayaknya terdeteksi sebagai bandar lokal. 3 Oktober, kita coba cek ya, 3 Oktober. Nah, ya kan, CS ini teridentifikasi sebagai bandar lokal dia. Kenapa? Ya ini paling besar dan ini growth. Itu. Di beberapa saham juga saya curiga nih kayaknya CS bandar lokal ini identifikasinya gitu. Dan ternyata ya valid sepertinya. Nah, untuk CS sendiri dia punya di 1980 lah ya. Ini udah naik. Nah, ini kita nggak tahu CS mau bawa kemana. Cuma kalau udah seperti ini terdekat, ini Mayor harusnya nyentuh ke 2180 lagi. Jadi area sini harusnya tersentuh. Dengan ada akumulasi seperti sekarang ya, harusnya itu tersentuh. Nih harusnya bisa. Nah, nanti tapi kalau misalnya dia nggak kuat besok ya, besok ini kalau misalnya dia nggak kuat di 2100 nya, nah ini potensi dia rounding dulu retest. Ini udah retest kali nih ke resistnya dari tes. Nah, ini kalau dia kuat di atas 2000 paling nggak, nah, ini bisa potensi lanjut ke sini ke 2180. Ini kalau bisa di break cakep banget ya, karena ini angka psikologisnya dia. Dan ini kalau kita lihat, nah seperti ini. Nah, tapi sih biasanya jarang ya langsung tembus naik ini. Biasanya dia turun naik sini, rounding lagi, rounding lebih kecil gitu kan, nanti baru breakout ya. Tapi kita lihat aja lah ya, kunciannya 2200 untuk Mayor seperti itu. Lanjut selanjutnya ada SEMA. SEMA ditutup di harga 194 dan perubahan harga minus 3,96%. Kita lihat dari volume, di bawah volume MA, bandar lokal ini jualan, bandar asing ini juga jualan. Untuk SEMA dia di normal distribusi, yang jualan YP, XLN, IGR, yang beli CP, DH, XCFZ. Nah, untuk SEMA sendiri dia sudah capai ya target penurunan kemarin ya kan, dari sini terus dia udah hit ya kan. Jadi saya sampaikan juga tunggu aja di area 170-an sampai 100 berapa 80 60 ini. Nah, ini ternyata kembali di area orange yang saya gambarkan kan. Dia langsung kencang. Ini dia dark cloud terakhir ya, nutupin setengah candlenya. Jadi potensinya masih ada potensi dia untuk retest ke 185-an ya. 185-an terakhir kemarin tanggal 6 Oktober udah ke 185 kuat, terus membah lagi. Nah, ini kita lihat ya, dia akan retest rounding baru lanjut naik sepertinya gitu ya. Atau dia mau turun lagi ya bisa. Yang jelas 185 kunciannya. Untuk SEMA jangan sampai jebol kalau mau masuk. Kalau misalnya mau masuk sekarang di SEMA 185 kuncian cut loss. Ya, ini terlihat sekali ya, 185 jebol langsung turun, breakout langsung break. Ya, ini sama seperti itu juga. Jadi kunciannya 185 untuk SEMA. Oke, seperti itu. Lanjut selanjutnya ada Lucy. Lucy ditutup di harga 182 dan perubahan harga positif 2,82%. Nah, ini kalau kita lihat dari volume, dia break volume MA, bandar lokal ini masuk, bandar asing juga masuk. Nah, Lucy dia netral, yang beli SU, SC, ODCC, yang jualan YP, SLMK, AZ. Nah, jadi untuk Lucy sendiri ini yang request orangnya sama terus ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi ya cobalah beli average down di area sini 175
Ya 175 ini beli, ada pantulan naik jual. Kalau misalnya nyangkut di atas, jangan ngarepin nyangkut ke atas itu. Percuma, analisa saya juga nggak akan bisa ngebuat ini saham terbang lagi. Ya karena kondisinya sekarang ini dia break MA60 nggak kuat lagi naik, bahkan MA20 ini nggak kuat dijebol. Nah ini rawannya dia bisa lanjut koreksi turun lagi, nutup gap di bawah, ya main di bawah sini. Ya jadi kalau nyangkut di atas ini udah berapa kali ya potensi untuk bisa keluar. Di sini saya sudah sampaikan analisa di sini. Ya ini kalau nggak keluar ya bahaya. Nah sekarang udah drop Lucy. Lucy ini pokoknya batasnya 172, 170 lah. Ya angka ini 170 nih di sini. Kalau dia jebol di situ ya udah potensi lanjut turun lagi. Ya untuk Lucy seperti itu. Ini udah ada resist. Udah terkonfirmasi jadi resist 190. Udah jadi resist ya mudah-mudahan bisa jebol lah. Gitu ya, tapi di bandara distribusi terus agak ngeri juga. Baik, selanjutnya ada energi. Ya, energi ditutup di harga 284 dan perubahan harga positif 4,41%. Kita lihat dari volume, dia di atas volume MA, bandar lokal ini masuk lagi, bandar asing ini terus masuk. Kalau kita lihat energi dia di normal akumulasi, yang beli AK, DXP, KZP, dan jualan YP, CC, PD, KK. Nah ini AK nampaknya punya YP, CC, ya ini good banget. Nah untuk energi sendiri, ini dia ada di atas 272 ya, setelah breakout MA20. Nah ini mudah-mudahan pertanda baik untuk energi, dan dimana memang ini masih fase uptrend sekarang karena udah di atas MA20 ya, 20, 60, 200 sudah tersusun dan ada akumulasi. Mudah-mudahan ini adalah saat yang tepat untuk energi. Karena apa? Ini ada pattern double bottom. Oke. Ya ini ada pattern double bottom. Energi kita cuan, ya, energi kita udah cuan di sini. Ya, di sini. Energi kita cuan di sini. Ya, saya beli di sini ya. Naik turun, sekali jalan terbang, hit TP3. Nah, kemarin kita coba entry lagi di sini, cut loss ya. Kenapa ya? Karena ini saya lihat nih, bentuk penan ini dia masih ngetes, tapi begitu penan ini dijebol langsung drop ke banting. Itu. Nah, ini cut loss. Nah, untuk energi sendiri ini potensinya gitu ya, bikin double bottom. Nah, mudah-mudahan ini dia bisa break di neckline-nya di 288 atau 290 lah neckline-nya ya. Di situ kalau itu bisa break, ini terbang potensinya. Dan ada akumulasi lagi ya akhir-akhir ini. Jadi kalau yang mau beli energi bisa, batas cut loss di mana? Kalau mau tipis cut loss-nya di bawah 272. Oke, tapi kalau konservatif ya turunin dikit di 260. 258. Tapi harusnya kalau dia turun lagi ini candle jadi jelek sih gitu. Ya ini udah bagus nih double bottom, dia break 290 bisa ngajar ke 330-an lagi. Seperti itu untuk energi. Lanjut selanjutnya ada SMMT. SMMT ditutup di harga 890 dengan perubahan harga positif 2,3%. Kita lihat dari volume 2 hari ini good. Ya bandar lokal asingnya 2 hari ini terus masuk, disertai dengan volume. Jadi ini menarik untuk SMMT. Saya juga sudah sampaikan dia ini rounding di sini ya, breakout di sini, potensinya nutup gap dulu. Yang beli ya puji Tuhan, yang nggak beli ya sabar gitu ya. Jadi untuk SMMT ini kita lihat dulu, butuh konfirmasi di atas 880. Apakah ini kuat? Ya takutnya dia false breakout gitu kan. Kemarin dia udah retest sekali di sini untuk uji MA60 dan ini kuat membal. Nah, jadi kalau SMMT ini tutupan di atas 882 candle, 3 candle harusnya oke. Ya bisa lanjut naik lagi. Nah tapi kalau misalnya dia nggak kuat ya, dia rounding di area hijau, nanti dia bikin inverted head and shoulder baru breakout lagi, itu juga bisa seperti itu.
ya untuk SMMT. Lanjut selanjutnya ada CPRO. CPRO ditutup di harga 61 dan perubahan harga minus 3,17%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini terus jualan, bandar asing juga rutin jualan selama 5 hari. CPRO dia di peak distribusi, yang jualan RF, YJ, ROTP, yang beli AI, LG, NI, YP. Nah untuk CPRO ini analisa saya sebelumnya ya, dan ternyata salah. Saya kira akan breakout ya, ini karena kan breakout ya di 75 ternyata fake breakout. Nah ini kalau kita cek di sini, nah dia udah nyentuh target penurunan satunya ya, target penurunan satunya dia udah nyentuh. Dia langsung membal, jadi ini saya hapus dulu ya. Ini sengaja saya nggak hapus biar bapak ibu juga tahu, oh analisa saya juga ada yang salah. Jadi ini pentingnya untuk dianalisa lagi. Tapi paling nggak saya tuh nganalisa memang sesuai dengan sinyal-sinyal yang ada. Dia breakout dari penan segala macam, bahkan breakout 75 ini ya. Ternyata fake. Itu. Nah, bahkan dengan dianya fake breakout, dia malah jadi breakdown. Ya, dan udah nyentuh target. Nah, ini mudah-mudahan ya dia terakhir nanti menguji ke 60 aja. Ya kan, ke 60 atau 59 di sini bikin double bottom untuk lanjut naik. Jadi kalau untuk CPRO mau entry coba lirik-lirik di harga 59 sampai 60 aja. Ya, mudah-mudahan dikasih. Nah, ini kalau dikasih ya potensi ya bisa lanjut naik. Seperti itu. Ya, nanti dia double bottom, targetnya kalau dia berhasil dengan neckline-nya ini potensinya bisa ke 70 lagi. Oke. Nah, ini udah mulai fase downtrend lagi dia ya. 20, 60, 200 sudah kesusun. Dari bawah ke atas. Seperti itu untuk CPRO. Lanjut selanjutnya ada zinc. Zinc ditutup di harga 70 dan perubahan harga minus 1,41%. Kita lihat dari volume ini makin tipis, bandar lokal ini 2 hari masuk, bandar asing ini 2 hari keluar. Zinc jadi semula akumulasi, yang beli CC, YP, RO, YB, dan jualan FZ, XA, MG, ITEC. Ya jadi untuk zinc sendiri ini sebenarnya saham repo ya, saham repo, dan saya sih nggak tertarik sama sekali sebenarnya untuk saham-saham repo seperti ini. Memang kalau misalnya kita diuji kesabarannya, tiba-tiba bisa cuan ya bisa. Tetap bisa cuan, cuma kapan nggak tahu. Ini lo 80 nih, dari 80 berapa lama? Dari Juni sampai Agustus. Ya 2 bulan. Terus kalau nggak keluar di Agustus ini, ya udah malah sekarang rugi. Gitu. Udah nunggu lama, nggak TP di sini, rugi. Ya kan? Nah, ini juga area sideways ya, tapi dia udah jebol di Fibonacci ya 71. Nah, dan ini terlihat 71 mau dijebol-jebol nggak kuat-kuat. Nah, ini yang bahaya. Karena ini saham repo, jadi kalau memang udah nyangkut di 80 ini, ya beli lagi di 70, manfaatin ada volume spike, keluar dulu lah. Gitu. Ini karena kalau dilihat ini masih strong downtrend. Ya, ini kemarin downtrend di sini mau naik dia nggak kuat, ya dia masih lanjut downtrend. Ya mungkin di 62 kali nanti. Seperti itu. Untuk zinc ya. Jadi ini sabar-sabar lah di saham seperti ini. Manfaatin kalau misalnya memang ada sideways gini, terus ada volume, ada yang spike-spike kayak gini, ya manfaatin aja TP, udah lumayan banget itu. Jangan ngarepin langsung terbang-terbang karena dari repo. Begitu dia gagal turun, ya udah sabar. Gitu ya untuk zinc. Pakai cari kalau untuk zinc cari rambut-rambut rendah lah, entry di area-area segitu. Jadi saat ada 2 tick, 3 tick ya bisa dijual. Karena dia potensinya balik lagi ke situ. Sayang kalau nggak di TP. Ya, lanjut selanjutnya ada GPSO. GPSO ditutup di harga 124 dan perubahan harga minus 0,8%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini jualan tipis, bandar asing juga jualan. GPSO dia di netral ya, yang beli ada YP, XC, LG, yang jualan NI, BD, HP. Nah, GPSO sendiri ya berantakan banget candlenya. Tapi paling enggak selama dia di atas 120 nih GPSO masih aman. Dan ini masih fase uptrend ya, 20, 60, 200 untuk MA-nya. Dan ya masih kelihatan rounding. Mudah-mudahan nih rounding lagi sampai ke 140.
gitu. Jadi kalau untuk GPSO ada harga bawah, ini spekulasi banget ya, spekulasi banget. Jadi kalau misalnya ada harga di bawah 120 bukaan yang mau coba entry ya udah. Selama dia dia nggak wajar ya. Misalnya di hari ini 124, besok tiba-tiba ada buka langsung di open 117 gitu. Ya coba aja entry karena ini tipikalnya seperti itu. Oke, kecuali kalau misalnya dia besok buka di 124 terus tutupan di bawah 120, ya itu jangan di entry dulu, berarti breakdown. Seperti itu. Oke. Ya, GPSO mudah-mudahan di rounding ke atas masih bisa. Baik, saya rasa seperti itu ya Bapak Ibu, cukup panjang videonya. Sekali lagi terima kasih eh, bagi yang sudah menonton dan mensupport channel Stock Dictionary. Mohon bantuannya untuk di komen, like, dan subscribe, tekan serta di share ya kepada teman-temannya. Semoga apabila memang bermanfaat ya bisa bermanfaat juga untuk rekan-rekannya. Seperti itu. Mohon maaf juga suara saya agak bindeng nih ya, agak kurang enak badannya, dan mudah-mudahan ya tidak mengganggu konsentrasi Bapak Ibu dalam menonton video saya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.